saya yang sekolah pesantren Pak. Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersama wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di sore hari ini tentunya saya senang sekali bisa kembali menyapa Anda di sore hari ini dalam program acara kesayangan kita, yaitu live interaktif fikih ibadah, yang insya Allah bersama kita semua di sore hari ini Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafidhahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Ahli Irsyad. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, tentunya selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menimba ilmu, kita akan bersama-sama mengambil faedah, dan juga akan mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah masuk dari meja redaksi kami maupun dari telepon yang nanti Anda tanyakan melalui telepon ketika kita beri kesempatan kepada Anda semua tentunya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim telah bersama kita semua Ustadz Dr. Anas Burhanuddin di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Ustadzuna? Gimana kabar Ustadz? Ana bikhair alhamdulillah. Bikhair Ustadz ya. Saya baik. Semoga antum juga sehat. Ana alhamdulillah sehat Ustadz. Ini sudah beberapa waktu Ana nggak kesini Ustadz, tapi alhamdulillah sekarang bersama antum lagi Ustadz ya. Alhamdulillah, insyaallah. Insyaallah sore hari ini tentunya pendengar dan juga pemirsa ingin bertanya banyak Ustadz, insyaallah Ustadz ya, berkaitan dengan fikih ibadah, karena ibadah ini luas Ustadz, jadi banyak sekali cakupannya kan Ustadz ya. Betul. Dan ini adalah salah satu ilmu prioritas yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Karena terkait dengan wudhu kita, tayamum kita, sholat kita, Tayyib. mandi wajib, bahkan ya, haid dan nifas. Nah Ustadz, kalau misalkan antum mengatakan prioritas Ustadz, kalau akidah bagaimana Ustadz? Apa bedanya Ustadz? Iya, ada beberapa ilmu yang wajib untuk dituntut. Ya. Ya, salah satunya ilmu akidah, ya, terutama yang pokok-pokok. Ya, kemudian juga sebagian ilmu fikih, ya, sebagian ilmu fikih, ya, ini yang terkait dengan hal-hal yang menjadi kewajiban kita. Kalau kita berbicara tentang zakat, itu ada orang-orang yang wajib zakat yang harus mempelajarinya. Haji juga untuk orang-orang yang mampu saja. Ya. Jadi detail tata cara zakat, tata cara haji ini hanya untuk sebagian orang saja. Ya, adapun sholat dan thaharah maka itu menjadi kewajiban kita sehari-hari. Maka Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, inna talabal ilmi la hasan, walakin undur ila alladhi yalzamuka min hini tusbih hatta tumsi falzamu. Menuntut ilmu itu bagus, indah, tapi kita harus punya prioritas. Beliau mengatakan, tapi lihatlah pada apa yang menjadi kewajibanmu dari pagi sampai sore hari, maka mulailah dari situ. Naam Ustaz, tayyib. Jadi memang fikih ibadah ini tentunya pemirsa manfaatkan waktu di sore hari ini mumpung ada, insya Allah ya bisa dibilang pakar Ustadz ya, insya Allah ya. Jauh, masih jauh. Masya Allah. Kita sama-sama belajar. Ya, jadi intinya salah satu prioritas. Saya mengatakan prioritas satu saja, tapi salah satu prioritas karena ilmu agama itu tidak semuanya wajib untuk dipelajari. Tapi ada sebagian yang wajib dan ini adalah salah satunya. Nah, termasuk yang wajib itu adalah ilmu akidah juga. Naam Ustaz. Ustaz. Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Baik pemirsa, itu tadi sedikit penjelasan ya akidah sama fikih, kenapa kita wajib belajar fikih ibadah, sedikit dijelaskan oleh beliau Ustaz Dr. Anas Burhanuddin. Baik pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, tentunya tak lupa saya menyaparkan kerja kami yang tergabung dalam RTVC, yaitu seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gemah FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan juga Radio Dai Tengaran. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum seluruh pendengar dimanapun Anda berada, dan merekalah yang ikut merelay program di sore hari ini pula. Baik,
Pemirsa dan juga pendengar, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, sebelum kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertelepon atau menanyakan secara langsung melalui line telepon, kita akan dengarkan nasihat singkat dari beliau Ustaz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita para hamba Allah tidak hanya diperintahkan untuk masuk Islam, tapi kita diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah, yakni secara menyeluruh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kafah di sini artinya adalah syumuli, yaitu menyeluruh, ya, secara total, dengan menerima semua ajaran Islam tanpa tebang pilih. Jangan kita tebang pilih sehingga kita menerima apa yang sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu kita, tapi apa yang menyelisih hawa nafsu kita, kita tolak. Ini tidak boleh. Kita harus menerima semua ajaran Islam dan meyakininya. Inilah yang dimaksud dengan masuk Islam secara kafah. Baru pada tataran mengamalkan, di sini para ulama menyebutkan bahwasanya masing-masing mengamalkan sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi dalam tataran menerima dan meyakini ajaran Islam, maka kita wajib untuk menerima dan meyakini semua ajaran dan hukum Islam secara kafah, secara menyeluruh, tanpa memilah-milah dan mengambil satu meninggalkan yang lain. Baru pada tataran praktek, karena memang ajaran Islam ini sangat luas dan tidak semua kita bisa mengamalkannya, maka para ulama menjelaskan bahwasanya dalam mengamalkannya maka masing-masing menjalankan sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Maka inilah penjelasan para ulama terhadap ayat Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk tidak hanya berislam saja. Nah, Ustaz. Tapi kita berislam secara kafah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sudah kita baca tadi, dan kita bisa menerima semua hukum Islam, meyakininya tanpa tebang pilih. Adapun dalam pengamalan maka kita mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallahu syukron Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Berkaitan dengan nasihat sedikit antum Ustaz ya. Ini ada pertanyaan atau mungkin beberapa teman ana mempertanyakan juga Ustaz berkaitan dengan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai kemampuan Ustaz. Jadi ada yang bilang juga Ustaz, berarti kalau misalkan kita mau meninggalkan maksiat boleh juga Ustaz tadarruj satu-satu gitu, bagaimana Ustaz? Jadi nggak langsung semuanya gitu, jadi pelan-pelan gitu Ustaz. Ya, jadi untuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini Rasulullah SAW tidak membedakan antara yang kita mampu dengan yang kita tidak mampu. Karena dalam salah satu sabda beliau, Rasulullah SAW mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku perintahkan maka lakukanlah semampu kalian. Sedangkan apa yang aku larang maka tinggalkanlah itu. Nah, jadi pada dasarnya maksiat itu kita semuanya bisa meninggalkannya. Karena maksiat itu adalah dengan tidak melakukan maksiat itu. Kalau kita mau sholat, kita mau zakat, mau haji, ya ini adalah fi'lul ma'mur, melakukan perintah. Jadi kita harus bergerak. Untuk haji kita harus berangkat ke Mekah, ya. Saat zakat kita harus punya harta dahulu. Nah ini tidak semua kita bisa melakukannya, maka Nabi mengatakan semampu kalian. Iya. Tapi apa-apa yang dilarang, baik itu misalnya judi, ya, zina, minum khamar, misalnya ini contoh maksiat yang paling masyhur. Nah, dengan sekedar tidur di kamar, ya, kita tidak pergi ke tempat judi, kita tidak pergi ke tempat zina, ya, kita tidak
minum khamar, kita tidak pergi ke kasino atau yang semacamnya ya, atau tempat minum khamar, maka kita sudah berhasil meninggalkan larangan itu. Gitu. Nah, jadi untuk larangan tidak dibatasi semampu kalian, karena kita semuanya bisa. Nah, dengan sekedar duduk saja kita ngobrol ini, kita terhindar dari banyak maksiat. Ketika ada godaan maksiat, ya sudah, kita nggak usah ke sana, kita duduk saja di sini. Nah, itu sudah terwujud. Ya. Tapi ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya ada sebagian maksiat yang saking sudah mendarah daging dengan diri seorang hamba, maka kadang-kadang untuk meninggalkan maksiat itu menjadi sesuatu yang sangat berat. Menjadi sesuatu yang sangat berat, sehingga meninggalkan maksiat ini laksana melakukan sebuah perintah. Nah, jadi ada level yang seperti itu. Nah, kalau kita memiliki maksiat-maksiat seperti itu yang sudah lama kita jalankan sehingga kita semakin sulit untuk meninggalkannya dan belum bisa meninggalkannya secara total langsung, maka boleh mengatakan iya, kalau seandainya kondisinya seperti itu, maka ya jangan ditinggalkan sama sekali. Ya. Maksudnya jangan kemudian kita mengatakan aku belum bisa meninggalkan secara total, akhirnya sudah aku terus melakukan dan menikmatinya. Tidak, kayak kalau memang kita tidak bisa meninggalkannya secara total, secara menyeluruh langsung, maka jika levelnya sudah seperti itu, maka boleh mengatakan iya, boleh untuk ditinggalkan secara perlahan-lahan, semampu kita dahulu, bertahap, nanti insya Allah kita akan bisa meninggalkannya secara penuh insya Allah. Nah, Ustaz, tapi kalau itu levelnya udah kecanduan parah, Ustaz, ya? Betul ya. Jadi bisa kita terapkan pada maksiat-maksiat yang kita diuji dengannya, yang sudah mendarah daging barangkali sudah lama sekali dan kita sangat menikmati maksiat itu sehingga menjadi semacam candu dan kita kesulitan untuk meninggalkannya. Adapun secara umum maka kita bisa meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Taib, Ustaz. Syukran saja, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya kami saat ini ingin memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz Anas Burhanuddin di sore hari ini berkaitan dengan fikih ibadah tentunya. Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087 atau ada akses yang lebih mudah melalui line telepon WA ya atau WhatsApp di 0821 7000 6087. Sekali lagi di 0821 7000 6087. Kami tunggu pemirsa. Baik, Ustadz, sembari kita menunggu penelpon yang telah masuk, kita akan bertanya pertanyaan pertama. Oh, nah Ustadz, ternyata sudah ada yang masuk ini Ustadz, dari Pak Rizal di Singkawang. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rizal, silahkan dengan pertanyaannya. Barakallahu fiik Ustadz, beserta aku Fatwa TV. Nah, fiik barakallah. Begini Ustadz, dalam beberapa pekan ini ada fenomena begini Ustadz. Ketika azan maghrib dan setelah ditunggu waktu iqamah, ana lihat Ustadz, matahari tidak tenggelam penuh Ustadz. Ana lihat di langit sebelah barat itu masih agak terang. Yang ana khawatirkan ketika sholat itu Ustadz, kan ada larangan untuk sholat ketika matahari terbenam. Untuk mengatasi hal ini bagaimana Ustaz? Mohon solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, thayyib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, masalah antara adzan dan iqamah Ustaz ya, itu kok masih kayak ada mungkin matahari belum terbenam, takutnya nanti pas kita sholat pas matahari terbenam katanya ada larangan. Bagaimana Ustaz itu? Ya baik, yang dimaksud dengan tenggelamnya matahari ya, yang merupakan tanda masuknya waktu maghrib adalah ketika qurs ya, atau lingkaran matahari itu benar-benar sudah tenggelam dan tidak nampak lagi ya. Jadi ini yang dimaksud dengan ghurubus syams ya. Adapun kalau di sana masih ada cahaya yang terlihat, maka memang saat maghrib masih ada cahaya yang terlihat ya. Tapi yang penting adalah bahwasanya qurs atau lingkaran ya matahari itu sendiri sudah tenggelam semuanya. Nah kalau seperti itu berarti waktu maghrib sudah masuk dan kita sudah bisa melaksanakan sholat ya. Dan meskipun masih ada sedikit cahaya yang nampak, memang ya maghrib
Seperti itu ya, maghrib itu masih cukup terang ya, masih ada cahaya yang bisa kita lihat saat masuknya waktu maghrib. Makanya ketika orang-orang munafik ya dahulu disebutkan merasa berat untuk melaksanakan sholat berjamaah, yang disebutkan adalah sholat isya dengan sholat subuh ya, sholat isya dengan sholat subuh atau sholat fajar. Athqalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh ya. Karena itulah waktu di mana dunia dalam keadaan gelap gulita ya. Adapun maghrib, maka seperti yang kita ketahui, maka masuknya waktu maghrib itu ketika dunia masih ada cahaya. Nah, baru kemudian beberapa menit berikutnya dunia akan menjadi gelap ya. Nah, kalau ada keraguan ya, maka kita bisa akhirkan sedikit ya. Bisa akhirkan sedikit 5 menit, 10 menit tidak apa-apa, karena waktu maghrib itu muwassa, dalam arti tidak hanya satu waktu tapi punya waktu yang cukup panjang juga ya, sehingga kalau ada keraguan maka langkah yang harus dilakukan adalah sedikit diundurkan ya. Dan bisa didiskusikan dengan para ustadz setempat ya. Kalau Pak Rizal ini di Singkawang ya, di Kalimantan Barat ya, maka berarti Bapak bisa sampaikan kepada para ahli di sana, ahli falak atau para ulama ya, para ustadz di Pontianak, untuk membahas fenomena yang terjadi. Apakah betul-betul pada hari itu jadwal yang sudah ditetapkan ya, biasanya ditempel di masjid-masjid oleh Kementerian Agama, itu perlu dicek lagi atau tidak ya. Ini butuh kehati-hatian ya, butuh diskusi bersama ya, sehingga kita bisa menghasilkan penelitian dan kesimpulan yang matang ya, tidak terburu-buru menyalahkan orang atau menyalahkan lembaga tertentu. Nah, karena pada dasarnya itulah yang dipakai ya. Selama ini itu yang cocok, selama ini tidak ada kesalahan pada jadwal itu ya. Maka untuk mereviewnya kembali, maka kita butuh kehati-hatian dan tidak boleh untuk gerusa-gerusu atau terburu-buru dalam memberikan kesimpulan ya. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Pak Rizal di Singkawang. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Rizal yang ada di Singkawang. Baik Ustaz, kita beralih ke website ya. Dari pertanyaan ada dari saudara Vicky Dwi Putra dari Batu, Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga asatid dan Dewan Fatwa selalu diberikan hidayah taufik dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, apakah hukum umroh untuk anak yang belum tamyiz usia kurang lebih 5 tahun? Syukran jazakallahu khairan. Ya, anak yang belum tamyiz atau belum mumayyiz ya, boleh untuk melaksanakan ibadah haji ya, atau umrah ya. Dan orang tua yang membawanya ya, maka mereka mendapatkan pahala dari kebaikan amalan yang diajarkan kepada anak ini ya. Dalam suatu hadis ya, seorang wanita mengangkat anaknya ya kepada Rasulullah SAW, disebutkan misalnya anak ini masih kecil, sobi, disebutkan sobi ya, masih kecil ya. Beliau mengatakan, alihadza hajj, wahai Rasulullah, apakah anak ini boleh melakukan haji? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan na'am walaki ajr, ya, dia boleh untuk melakukan haji dan anda ibunya insyaallah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi boleh ya melaksanakan ibadah haji atau umrah, dan haji atau umrahnya sah, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji dan umrahnya. Artinya ketika dia sudah dewasa nanti, maka dia wajib untuk haji lagi dan wajib untuk umrah lagi ya. Kalau kita berpendapat bahwasanya umrah juga wajib ya. Karena ini pendapat sebagian ulama, dan inilah pendapat yang sangat kuat ya. Umrah itu juga wajib atas seorang muslim. Bedanya kalau haji adalah rukun Islam ya, kalau umrah adalah haji kecil saja, itu bedanya. Tapi dari sisi hukum dua-duanya wajib ya. Meskipun ada ikhtilaf di antara para ulama apakah umrah itu wajib atau sunnah ya. Nah, jadi boleh seorang anak kecil haji ya, tapi catatannya adalah hendaknya orang tua ekstra hati-hati ya dalam menjalankan berbagai hukum yang terkait haji ini ya.
Jadi ya seperti misalnya tidak boleh menutup kepala, ya harus memakai pakaian ihram, ya. Tidak boleh memakai wangi-wangi, ini harus terus diingatkan. Nah. Harus terus diingatkan karena mereka belum paham itu semuanya. Ya. Kemudian untuk niat juga diajari niat. Ya. Yang niat cukup orang tua sebenarnya, tapi untuk pendidikan ya diajarkan bahwasanya mereka ini akan umroh dan sebagainya, sehingga mereka bisa merasakan adanya pendidikan dalam perjalanan umroh tersebut. Ya. Ini pertanyaannya berarti sebatas boleh atau tidak? Nah, hukum aja Ustaz. Umroh untuk anak yang belum tamyiz gimana? Iya, nah jadi seperti itu. Jadi umrohnya sah ya, atau hajinya sah, tapi tidak menggugurkan kewajiban ketika nanti dia sudah dewasa. Baik Ustaz. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudara Vicky di Batu, Jawa Timur. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada Pak Mas Nadi di Jambi, Sumatera. Kita sahabat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dengan pertanyaannya Pak. Ini sama pertanyaan Ustadz. Ini ada 2 pertanyaan saya Ustadz. Taib. Yang pertama, kita sholat berjamaah. Setelah tahiyatul terakhir, kita sujud. Setelah sujud terakhir, kita menambahkan doa di belakangnya. Tetapi imam Allahu Akbar. Apakah boleh kita lakukan? Bagaimana Pak setelah sujud terakhir ditambahin doa lalu? Setengah kita tambah doa, imamnya Allahu Akbar, kita masih sujud. Bolehkah kita lakukan itu? Baik. Yang kedua, saya pernah dengar Ustadz Baharudin beberapa bulan yang lalu mengatakan setelah tahiyat terakhir kita boleh menambah doa dengan bahasa kita. Itu dalam sholat sunnah, apakah sholat wajib? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, 2 pertanyaan. Untuk yang pertama, ketika kita dalam sholat jamaah, ketika kita sujud terakhir, lalu apakah kita diperbolehkan menambah doa, dan ketika menambah doa itu tiba-tiba imam sudah Allahu Akbar berdiri, kita masih sujud bagaimana Ustaz? Baik Ustaz. Ya baik, jadi ini adalah semangat ya para pemirsa kita ya, untuk mengamalkan apa yang mereka dengar ya, berupa hukum atau nasihat ya. Kita dalam berbagai majelis sering menyampaikan bahwasanya sujud adalah waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa amma sujud fa akthiru fihi min ad-du'a." Faqaminun an yustajabah lakum. Adapun sujud maka perbanyaklah doa di situ. Karena itu lebih dekat kepada pengabulan. Karena hal itu dekat dengan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disunnahkan untuk memperbanyak doa dalam sujud-sujud kita. Tapi kita ingat kalau kita sholatnya sholat berjamaah maka kita terkena aturan lain. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi." Ya, imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam itu diadakan untuk diikuti. Maka kemudian beliau jabarkan, maka kalau dia takbir hendaknya kamu segera takbir. Kalau dia ruku hendaknya kamu segera ruku. Ketika dia sujud hendaknya kamu segera sujud. Maka hendaknya kalau kita menambah doa maka tidak boleh terlambat terlalu lama. Nah ini yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya, dia semangat untuk memperbanyak doa dalam sujudnya, tapi dia lupa bahwasanya dia sedang sholat berjamaah. Ada imam yang harus dia ikuti. Nah maka kita bisa memperbanyak doa ya, tanpa batasan kalau kita sedang sholat sendiri. Adapun kalau sholat bersama imam maka hendaknya kita segera bangun ketika imam sudah mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Boleh menambah sedikit tapi jangan sampai terlalu lama terlambatnya. Ya. Nah, kemudian juga satu catatan yang penting untuk disampaikan adalah sholatnya Rasulullah SAW itu dahulu seimbang ya, antara berdirinya,
rukuknya, sujudnya. Ya. Jadi kalau ingin memperpanjang doa, jangan hanya pada satu sujud saja. Ya. Tapi usahakan dibagi rata. Kalau kita misalnya sholat subuh ya, kita punya 4 sujud, maka doa itu dibagi ke 4 sujud itu sehingga dia bisa menjadi rata nanti. Nah itu adalah sholat terbaik yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian yang kedua tentang doa ya sebelum salam salam ya, baik itu berlindung dari 4 perkara yang hukumnya adalah sunnah, atau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau doa-doa yang lain sesuai kebutuhan kita, maka ini boleh diucapkan dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Bukan cuma boleh, tapi dianjurkan untuk diucapkan dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW tidak membedakan, ya, tidak memperinci dan membedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Maka sunnah atau amalan ini, yaitu menambahkan doa sebelum salam, ini berlaku untuk semua jenis sholat, baik yang fardu maupun yang sunnah. Ya, tapi sekali lagi kalau kita bersama imam, hendaknya diperhatikan untuk tidak terlambat dari gerakan imam. Taib, Ustaz. Afwan, Ustaz, untuk pertanyaan yang kedua, tadi kalau Ana tidak salah dengar, yang dimaksud adalah kalau kita doa dengan bahasa kita, Ustaz, yaitu bahasa Indonesia. Baik, termasuk dengan bahasa kita. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya itu dilakukan ketika kita sholat sunnah, ketika sholat sunnah saja. Ya. Karena sholat sunnah itu hukumnya lebih longgar, ya, lebih longgar. Tapi wallahu taala alam, ini pun juga boleh untuk semua jenis sholat. Ya. Dan saya pernah mendengar dari guru kami, ya, Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili, bahwasanya tidak ada yang membedakan juga, sama. Jadi dalilnya sama. Ini berlaku untuk sholat fardu maupun sholat sunnah, karena memang dalilnya tidak membedakan. Dalilnya itu sama, dalam arti kita dibolehkan untuk memperbanyak doa. Bahkan diperintahkan untuk berbanyak doa. Nah, saat berbanyak doa tentunya tidak semua umat Islam bisa berbahasa Arab dalam doa mereka. Maka mereka tidak bisa untuk memperpanjang doa, ya, sebaik mereka yang bisa bahasa Arab. Maka berdasarkan hal ini, ya, para ulama membolehkan, ya, untuk mengucapkan doa dengan bahasa kita, ya, selain bahasa Arab, dalam sholat fardu maupun sholat yang sunnah. Ya, ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, tapi ini yang lebih kuat, Allahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, syukron, jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Mas Nadi yang ada di Jambi. Baik, kita masih di Baik, ternyata sudah ada penelpon lagi, Ustaz. Sekarang kita berpindah ke kota Maluku, Ustaz. Ada Bapak Muhsin yang ada di Maluku. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muhsin dengan pertanyaannya. Makasih, barakallahu fiik, Ustaz. Izin tanya, Ustaz. Kemarin saya bertanya tentang doa setelah, apakah bisa berdoa setelah sholat wajib 5 waktu. Ternyata di situ tidak ada petunjuk dari Rasulullah. Saya tanyakan ini, apakah kita bisa berdoa setelah sholat sunat, baik itu ba'da maupun qabliyah. Baik, cukup Pak Muhsin, ya. Setelah sholat sunat, baik ba'da, sebelum sholat kita sudah sholat wajib, apakah kita boleh berdoa? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, bagaimana jika doa kita setelah sholat sunnah, baik itu qobliyah maupun ba'diyah, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, boleh untuk berdoa setelah sholat sunnah. Ya. Jadi kita diperbolehkan untuk berdoa setelah sholat sunnah. Dan di antara doa setelah sholat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah doa istikharah. Justru doa istikharah itu sunnahnya adalah kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kemudian setelah itu kita mengangkat tangan berdoa dengan doa istikharah yang masyhur. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir
wa anta 'allamul ghuyub, ya. Sampai akhir doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tidak masalah berdoa setelah sholat sunnah, ya. Tapi juga ingat bahwasanya dalam sholat sunnah Anda punya waktu yang lebih baik untuk berdoa. Kapan? Ketika Anda sedang sujud. Dan saat sholat sunnah ini Anda tidak terbatas oleh imam, ya. Karena imam nggak ada, ya. Jadi kita bisa bebas sebanyak mungkin berdoa, dan itu lebih baik daripada doa setelah sholat. Kemudian juga yang satu lagi, apa tadi? Nah, Ustaz, itu aja Ustaz. Kan tadi yang pertama sholat, apakah sholat berdoa setelah sholat 5 waktu? Oh iya, maksud saya satu lagi adalah waktu yang mustajab juga adalah sebelum salam, ya, sebelum salam. Sebelum salam, ya. Jadi ini yang lebih baik insyaallah, ya. Tapi boleh juga, apalagi kalau boleh juga kita berdoa setelah salam dari sholat ba'diyah atau qabliyah. Apalagi kalau doa itu baru muncul, ya, kita baru ingin mengucapkan doa itu baru ingat ketika kita sudah selesai salam, ya. Maka tidak masalah setelah itu kita mengangkat tangan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas jawabannya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Bapak hamba Allah di Bekasi. Kita akan sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau menanyakan mengenai akikah nih Ustaz. Ini ya, kalau saya pernah baca salah satu hadis, yaitu di hari yang ke-7, 14 dan 21. Tapi fenomena di masyarakat ada yang mengatakan bahwa sebelum balik pun boleh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa nanti bisa mengakikahkan sendiri ketika mampu. Syukran Dad, jawabannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Akikah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah menurut jumhurul ulama. Ada sebagian yang mewajibkannya, tapi menurut sebagian besar ulama atau jumhurul ulama, hukum akikah adalah sunnah muakkadah. Nah, ketika kita mengatakan dan berpendapat bahwasanya akikah itu tidak wajib dan hukumnya hanya, ya, dalam tanda petik sunnah muakkadah saja, maka ini berdampak pada hukum-hukum turunannya. Artinya ketika hukumnya adalah sunnah, maka waktu pelaksanaannya pun juga menjadi fleksibel, ya. Yang terbaik adalah kita melaksanakannya pada hari ke-7. Nah, kalau kita tidak bisa, ya, para ulama berdasarkan hadis yang sebenarnya dilemahkan, ya, pindah ke hari ke-14 atau hari ke-21. Ya, hadisnya lemah, tapi kita bisa ambil karena pada dasarnya waktu pelaksanaannya ini fleksibel. Kenapa? Karena hukumnya adalah sunnah, maka turunan hukumnya juga ikut menjadi lebih longgar, ya. Jadi tidak masalah kalau kita akikah, ya, pada hari ke-6. Kalau misalnya hari ke-7-nya mungkin sibuk, ya, atau orang-orang pada tidak bisa hadir, ya, sedang ada kegiatan yang lain, tidak masalah kita geser ke tanggal ke-6 atau hari ke-8 atau hari ke-10, tidak ada masalah. Dan yang diperintahkan untuk melakukan akikah adalah orang tua, ya. Nah, jadi sebelum kita berbicara tentang nanti saya akan akikah ketika saya sudah besar karena dahulu bapak saya tidak mengakikahi saya, maka kita sampaikan dulu risalah ini kepada para bapak. Para bapak Anda yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan Anda yang dianjurkan untuk melakukan akikah, bukan anak Anda. Maka sebisa mungkin, ya, kalau kita punya tabungan, ya, kita punya kemampuan, hendaknya kita mengakui anak kita karena kita yang diperintahkan, ya, bukan anak-anak kita. Ya. Baru, ya, kalau orang tua ini tidak mampu melaksanakannya pada hari-hari pertamanya, yaitu pada bulan pertama atau bulan kedua, ya. Dia baru mampu untuk melakukan akikah misalnya menjelang anaknya dewasa, umur 10 tahun, umur 11 tahun. Boleh nggak dia mengakikah? Hukumnya boleh. Kenapa? Kembali kepada hukum sunnah tadi itu. Ada fleksibilitas pada pelaksanaannya. Kemudian kalau misalnya sampai anaknya dewasa, bahkan sampai orang tuanya meninggal,
dia belum diakikohi, maka dia boleh untuk mengakui dirinya, dia dianjurkan untuk mengakui dirinya ketika dia sudah mampu nanti, ketika dia sudah dewasa. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Hadisnya Hasan dan ini pernah dikaji oleh Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya, hadisnya Hasan, maka dianjurkan bagi mereka yang belum diakikohi oleh orang tuanya untuk mengakikoi dirinya sendiri ketika dia sudah dewasa. Nah, silahkan dicek kembali ya kumpulan fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang sudah dipublish di website. Nah. Baik Ustaz, syukron jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak hamba Allah di Bekasi. Kita beralih ke penelpon selanjutnya, masih dari hamba Allah di Kota Jambi kembali. Kita sapa, halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, yang pertama, apabila kita sakit luka Ustaz, misalnya di tangan atau anggota wudhu yang lain, terus kita wudhunya nggak sempurna, itu gimana Ustaz? Batal atau enggak wudhunya? Baik. Sudah? Wah Ustaz, masih ada yang kedua. Baik. Yang kedua. Jadi ada luka di tangan Ibu ya? Ya. Ya, tidak boleh kena air. Baik. Ya, okay. Baik, yang kedua Ibu silakan. Yang kedua Ustadz, gimana hukumnya menonton video umum yang di sana ada kemaksiatan Ustadz? Maksud kita tapi bukan mau menonton maksiat itu Ustadz. Hukumnya Ustadz. Baik. Misalnya ya. Ada musiknya, mungkin ada musiknya atau ada aurat yang tampak situ ya. Iya, begitu Ustadz. Baik. Baik Ustadz. Fadol Ustaz. Untuk yang pertama masalah sakit Ustaz, ada luka di tangan, apabila berwudu bagaimana Ustaz? Apakah tetap sah atau tidak? Orang yang punya luka di tangan ya maka dia bisa berwudu pada semua anggota tubuh yang lain, kemudian saat sampai pada luka yang di tangan itu dia bisa mengusapnya ya. Diusap dengan debu ya. Jadi semuanya semuanya dibasuh ya, karena tangan ini dibasuh bukan diusap ya. Baru kemudian setelah itu yang lukanya karena tidak boleh kena air, tidak boleh dibasuh, maka dia cukup diusap aja dengan air dahulu ya, dengan air. Jadi sebelum ke debu ya. Nah, baru kalau kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan wudhu dengan cara seperti itu, maka kita berpindah ke tayamum ya. Tapi insya Allah kalau melihat apa yang disampaikan oleh Ibu dalam pertanyaannya, maka insya Allah Ibu masih bisa mengusap ya bagian atas luka tersebut dahulu ya. Jadi mengusap itu dengan mengambil air kemudian kita kibaskan ya. Sehingga nanti yang kena hanya sedikit air saja ya. Nah, kalau itu tidak bisa dilakukan baru Anda berpindah ke tayamum ya. Kira-kira seperti itu yang bisa dilakukan ya. Nah, kemudian yang kedua, masalah ini pertanyaan yang penting ya, yang terkait dengan hal yang kita sering hadapi sekarang ya, karena berbagai tontonan ya, bahkan berbagai sumber ilmu itu tidak lepas dari maksiat ya, dalam arti karena Ibu paham bahwasanya para ulama sebagian besar mereka bahkan dinukilkan ijma dalam permasalahan ini bahwasanya musik misalnya termasuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak sumber ilmu pengetahuan atau hiburan yang tidak lepas dari musik ini ya. Maka dalam kondisi seperti ini tentunya kita berusaha hati-hati ya. Kalau kita bisa mendapatkan sumber ilmu ya, kita bisa mendapatkan sumber sains ya, atau ilmu pengetahuan yang lepas dari musik atau yang semacamnya ya, maka hendaknya kita mencukupkan diri dengan yang bersih, yang lepas dari hal-hal yang maksiat ini. Kenapa gitu? Karena itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Agar kita tidak dituduh ya sebagai orang-orang yang kaku, saklek, dan berlebihan dalam beragama. Sampai ada yang mengatakan mabuk agama, katanya. Ini kata-kata yang buruk yang disampaikan atau disematkan kepada orang-orang yang soleh,
orang-orang yang ingin berhati-hati, ya. Bukan karena mengikuti pendapat-pendapat yang syadz, tapi pendapat sebagian besar ulama. Itu yang ada di kitab-kitab fikih, ya. Justru kita bertanya kepada mereka yang biasanya sangat hormat kepada kitab fikih, kepada mazhab, ya, tapi ketika sampai pada permasalahan musik dan nyanyian ini, mereka begitu mudah untuk membalikkan itu semuanya. Nah, jadi ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Ini kehati-hatian. Maka kalau kita bisa mendapatkan sumber ilmu dan alternatif video yang lain, ya, yang tidak ada musiknya, maka itulah yang harus kita lakukan. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa menghindar, dalam arti kita butuh ilmunya, butuh mungkin hiburannya yang mubah, ya, yang boleh mungkin untuk anak-anak misalnya, ya, kartun misalnya untuk anak-anak, ya. Tapi tetap tidak ada tetap ada musiknya misalnya, kita tidak bisa menghindar, ya. Nah, maka di sini kita dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, maka kita boleh mengambil apa yang kita butuhkan sambil barangkali kita kecilkan musiknya sebisa kita, ya, semampu kita. Ya, untuk kemudian kita mengambil ilmunya secukupnya. Setelah itu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah terjadi, ya. Dan alhamdulillah pada zaman kita ini sudah mulai muncul, ya, para produsen hiburan, ya, untuk anak-anak muslim, ya. Kemudian juga video-video dakwah yang lepas dari musik, aurat atau yang semacamnya, ya. Maka kita bisa mencukupkan diri dengan produksi-produksi yang dibuat oleh produk-produk yang dibuat oleh kawan-kawan kita ini, ya. Adapun kalau kita terpaksa memakai sebagian yang masih belum bersih dari musik dan aurat, ya, maka kita mengambil secukupnya dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai ada ridha, ya, ini yang penting. Jangan sampai ada ridha terhadap maksiat itu. Baik. Nah, jadi kita memakainya dengan tetap merasa berdosa, ya, merasa mengingkari paling tidak dengan hati kita, ya. Harus tetap ada pengingkaran dengan hati seperti itu. Nah, Ustaz. Syukran saja, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Kita masih ada penelpon lagi, Ustaz. Ini dari hamba Allah di Bengkulu. Ya, kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di Bengkulu, Ustaz. Nah, silakan Ibu dengan pertanyaannya. Ya, yang pertama, Ustaz, dari kecil udah terbiasa terlatih sholat witir itu sebelum tidur. Sehingga kalau mau diakhirkan setelah tahajud nggak bisa tidur, qadarullah, Ustaz. Gimana ya, Ustaz? Apakah itu juga sama afdolnya atau tidak? Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, Ustaz, kalau kita hendak mendoakan anak kita yang di pesantren seperti itu. Kalau anak yang perempuan kan fakihah. Kalau yang laki-laki kan fakihu. Kalau anaknya dua, laki perempuan itu apa? Fakihum, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaannya, Ustaz, ya. Tapi pertanyaan yang pertama dulu, Ustaz, kita akan membahas yaitu terbiasa sholat witir sebelum tidur, Masya Allah. Nah, ini bagaimana kalau dia itu susah malah diakhirkan setelah tahajud, malah nanti nggak bisa tidur katanya. Kalau tidak bisa tidur ini tentunya sangat menyiksa, Bu, ya, karena tidur itu kebutuhan badan kita, ya, nggak bisa diganti. Kalau kita nggak bisa tidur malam itu nanti harus nambah besok paginya, dan nambahnya nggak bisa sedikit, nambahnya harus lebih banyak, ya. Karena memang malam itu adalah waktunya untuk istirahat. Maka kita yang tidak yakin bisa bangun malam, atau mereka yang sibuk dengan berbagai kegiatan seperti menuntut ilmu atau bekerja, ya, sehingga khawatir tidak bisa bangun malam, disunahkan untuk melaksanakan witir sebelum tidur. Ini seperti yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah seorang sahabat penuntut ilmu. Jadi beliau bukan kebiasaan beliau kalau setelah Isya itu langsung tidur, meskipun itu yang terbaik. Penuntut ilmu, santri, mahasiswa itu habis sholat Isya mereka masih baca lagi, nulis lagi, merangkum lagi, ya, mengulang lagi apa yang mereka pelajari pada pagi hari tadi dan persiapan untuk besok lagi.
Sehingga mereka masih melek ya, masih apa melek itu? Terjaga masih terjaga sampai jam 10 sampai jam 11 ya. Sehingga mungkin mereka akan berat untuk bangun sebelum subuh dan tahajud kemudian witir di sana ya. Maka wasiat Nabi Muhammad SAW untuk Abu Hurairah adalah beliau witir sebelum tidur. Maka Abu Hurairah menjaga hal itu ya. Beliau selalu witir sebelum tidur. Nah ini pertimbangannya adalah karena khawatir ya, karena kesibukan, kebiasaan sebagai penuntut ilmu dan kekhawatiran tidak bisa bangun malam. Nah kalau alasannya adalah alasan tidak bisa tidur malam kalau enggak witir dahulu ya, maka ini adalah alasan yang lebih kuat. Karena tidak bisa tidur malam itu bisa berdampak pada kesehatan ya. Jadi ini darurat sudah ya. Nah kalau ada seseorang yang misalnya karena berusaha mengamalkan yang lebih afdol dengan witir di malam hari, tapi dampaknya akhirnya malah dia susah tidur ya. Maka ibu lakukan yang kurang ya, yang tidak lebih afdol, yaitu witir sebelum tidur, tapi setelah itu ibu bisa tidur. Nah itu lebih baik daripada ibu memaksakan untuk mengejar yang lebih utama, tapi kemudian akhirnya ibu tidak bisa tidur semalaman. Nah, jadi pertahankan saja witir sebelum tidur, dan itu juga adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang diwasiatkan kepada sebagian sahabat beliau yang punya kondisi tertentu, dan berarti ibu termasuk seperti itu juga. Baik. Tapi Ustaz, untuk pertanyaan kedua Ustaz, kalau anak perempuan fakihah, anak laki-laki fakihu. Baik ya, Masya Allah ya, ini kita doakan juga ya, semoga kedua anak ibu ya dimudahkan belajarnya di pesantren ya, dan diberikan fiqh fiddin ya, dan kemampuan untuk menjadi penafsir Al-Quran ya, seperti yang didoakan oleh Rasulullah SAW untuk Ibnu Abbas ya. Beliau mengatakan, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas orang yang faqih, yang memiliki pemahaman agama yang dalam, dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Nah ini adalah doanya Rasulullah SAW. Nah kalau kita ingin meniru doa beliau, maka kalau anak yang didoakan adalah putra dan putri, redaksinya berubah menjadi Allahumma faqihhuma fiddin. Ya Allah, jadikanlah keduanya faqih dalam agama. Jadi kalau laki-laki Allahumma faqihhu fiddin, kalau perempuan Allahumma faqihha fiddin, kalau dua Allahumma faqihhuma ya, fiddin ya. Wa 'allimhuma at-ta'wil ya, wa 'allimhuma at-ta'wil, dan ajarkanlah keduanya tafsir Al-Qur'an ya. Jadi seperti itu pengubahan redaksinya. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Masih ada penelpon terakhir Ustaz, ini ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, jika lupa sujud sahwi karena ragu jumlah rakaat dalam sholat Ustaz, dan ingatnya ketika sedang membaca zikir, bagaimana sebaiknya Ustadz? Apakah tetap dianjurkan sujud sahwi atau tidak Ustadz? Baik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, lupa sujud sahwi karena ragu ini ada tambah atau enggak ini rokaatnya, tapi pas dikir ingat banget nih. Nah itu gimana Ustaz? Ya, baik, kalau jedanya masih pendek ya seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ini kan, kita baru selesai salam ya, tadi seharusnya kalau kita ingin sujud sahwi karena sebab ragu, itu kita melakukannya sebelum salam. Tapi subhanallah ya, kita itu pelupa. Setan juga terus main menggoda kita ya. Ketika kita ragu di rakaat kedua atau ketiga, kita sudah pasang niat, nanti saya sebelum salam akan sujud sahwi. Tapi ketika tiba waktunya salam, ternyata kita lupa lagi. Kita lupa lagi ya, sehingga akhirnya kita tidak sujud sahwi. Emang ini manusiawi dan kadang-kadang terjadi pada kita ya. Mungkin tidak hanya Bu Yanti, tapi para pendengar dan pemirsa kita juga kadang-kadang merasakan hal seperti ini ya. Itulah pelupanya manusia.
dan sedemikian gigihnya setan untuk menggoda dan membuat kita ragu dan lupa dalam sholat kita. Ya maka hendaknya kita banyak meminta pertolongan kepada Allah agar bisa beribadah dengan baik, sholat dengan khusyuk, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dalam ibadah-ibadah kita. Nah, kalau jedanya masih pendek, yaitu kita ingat langsung ketika baru zikir, ketika masih zikir kita sudah ingat ya. Maka langsung saja setelah itu kita mengucapkan Allahu Akbar ya, kemudian sujud dua kali ya. Allahu Akbar, kita sujud, kita ucapkan di situ Subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, kemudian bangun Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar lagi ya, kemudian di sujud kedua kita juga membaca zikirnya sujud, kemudian bangun lagi Allahu Akbar, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau jedanya masih pendek, segera kita melakukannya, meskipun kita melakukannya setelah salam, nggak apa-apa. Ya karena melakukannya sebelum salam itu sunnah. Kalau kita lupa di sana, ingatnya baru setelah salam, jedanya belum panjang, maka kita bisa melakukannya setelah salam ya. Karena kita kelupaan ya. Nah, adapun kalau jedanya sudah panjang ya, misalnya kita baru ingat ketika kita sudah di kantor, kita baru ingat ketika kita sudah pulang ke rumah lagi ya, maka insya Allah itu termaafkan insya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dan Maha memaafkan hamba-hambanya insyaallah ya. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Dan pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini Ustaz. Kami ucapkan syukron jazakallah khairan telah membersamai kita Ustaz, meluangkan waktunya sekitar 1 jam. Kita sudah banyak sekali faedah dan alhamdulillah banyak sekali penelpon yang masuk Ustaz. Jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, usai sudah perjumpaan kita di sore hari ini, telah banyak sekali faedah yang kita dapatkan tentunya di sore hari ini. Dan juga terima kasih atas partisipasi Anda untuk meramaikan dan bertanya di sore hari ini pula. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui rangkaian acara Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanyajawab. Dan juga bagi Anda yang ingin berkontribusi kepada kami untuk ikut berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam, Anda bisa menghubungi kami dalam nomor rekening yang sudah bisa Anda saksikan di layar kaca Anda atas nama Fatwa TV. Dan juga pemirsa jangan lupa saksikan malam hari nanti ada live interaktif Jalan Lurus bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafidhahullah Ta'ala setiap Rabu malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan pemirsa. Dan juga jangan lupa terus saksikan program acara live interaktif Fatwa TV dari hari Senin hingga hari Jumat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Baik, akhirnya saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren Pak? Ini mau laza sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.